Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pada kelanjutan bahasan yang lalu ya, tentang ketidaksopanan kaum Yahudi terhadap Nabi dan rekan ajal mereka. Dalam surat Al-Baqarah ayat 104-110 ini ada penggalan ayatnya. Ayat mana saja yang kami nasah atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Baik dalam konteks pemindahan kiblat sebagaimana ditunjuki oleh rangkaian ayat ini dan sesudahnya, maupun konteks lain seperti penyelarasan sebagian perintah, peraturan dan tugas yang mengikuti pertumbuhan jamaatul muslimin, situasi dan kondisinya, serta perkembangannya ataupun perubahan sebagian hukum yang terdapat dalam Taurat ini, yang terdapat dalam Taurat di samping masih tetap Al-Quran membenarkan Taurat secara umum. Baik yang ini maupun yang itu ya, dua tadi ya, ataupun semua hal yang dijalankan oleh kaum Yahudi untuk menimbulkan keraguan dalam lubuk akidah, maka di sini Al-Quran memberikan keterangan yang jelas mengenai masalah nasah atau penghapusan dan takdil atau perubahan atau penggantian ya, dan dalam konteks menangkis semua syubhat yang ditebarkan kaum Yahudi yang memiliki program untuk menyerang akidah Islam ini dengan berbagai cara ya. Sudah ditentukan bahwa ada nasakh dan mansukh itu sudah ditentukan dari Allah langsung ya, termasuk nasakh masalah kiblat ya, yang dulunya berkiblat pada Baitul Maqdis ya, atau Masjidil Aqsa ke Baitul Haram atau Masjidil Haram ya. Termasuk nasakh tentang beberapa hal tentang isi Taurat ya. Karena di dalam Al-Quran itu isinya sumuliyah ya, lengkap dan untuk manusia seluruhnya, bukan sekedar untuk kaum Yahudi saja. Maka ada nasakh dan dimansukh oleh Al-Quran. Itu sudah ditentukan oleh Allah ya. Perubahan parsial sesuai dengan tuntutan keadaan pada zaman kerasulan adalah untuk kemaslahatan manusia dan untuk mewujudkan kebaikan lebih besar yang menjadi tuntutan perkembangan hidup mereka. Allah yang menciptakan manusia dan mengutus para rasul, dialah yang menetapkan semua ini. Maka apabila ia menghapuskan suatu ayat dengan menjadikan manusia lupa kepadanya, baik ayat yang terbaca ya dan mengandung suatu hukum ayat dalam arti tanda-tanda kekuasaan dan kejadian luar biasa yang datang sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi seperti mukjizat atau madiyah, kebendaan indrawi yang dibawa oleh para rasul, maka Allah pasti mendatangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya, dan tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya, karena dialah Allah pemilik segala sesuatu dan penguasa semua urusan yang ada di langit dan bumi. Oleh karena itu datanglah komentar berikut. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah, dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong ya. Pembicaraan yang ditujukan kepada kaum mukminin ini mengandung aroma kewaspadaan dan aroma peringatan bahwa Allah lah yang menjadikan pelindung dan penolong mereka, dan tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah ya. Ini yang harus kita yakini, karena tidak semua orang bisa yakin seperti ini, walaupun
ada apa? Ada aturan, ada pernyataan seperti ini ya. Ada ajaran seperti ini bahwa tempat berlindung dan tempat minta tolong itu Allah. Tapi sebagian besar manusia tidak bisa memahami ini atau susah untuk memahami ini. Karena apa? Ujian kebendaan, ujian duniawi itu jauh lebih berat mengungkung mereka ya, apa, menyandera mereka untuk bisa menyandarkan perlindungan dan pertolongannya dari Allah saja. Karena seakan-akan kalau umpamanya sudah ditolong oleh orang lain, oleh manusia, oleh orang yang berkuasa, umpamanya oleh orang yang lebih kuat, oleh orang yang lebih mampu, seakan-akan dialah dewa penolong ya. Umpamanya Mas Ibra di pondok, wah entek duit iki apik gak iso ngirim, pas dikirim bule itu tuh, wah iki bule iki apa dewa penolong ini. Itu penolongnya memang bule ya makanya itu. Tapi yang memberi rezeki itu Allah, yang pertolongan itu Allah ya. Jangan malah dibalik ya. Sehingga tidak rusak namanya bule nggak seperti itu ya, kamu terus tidak bule apa lebih dari segalanya, tidak seperti itu. Tapi bule Allah yang menggerakkan hatinya bule ya, seperti itu ya. Dan yang memberi rezeki ya bule lewat apa? Allah lewat bule gitu. Jadi bule juga dapat pahala, kamu juga dapat pahala dari apa? Penyandaran, perlindungan dan pertolongan pada Allah. Ya, artinya kamu menghargai bule itu harus, tapi bahwa rezeki itu dari Allah itu harus, Pak. Ya sudah seperti itu. Boleh jadi hal ini disebabkan sebagian mereka telah tertipu oleh hasutan kaum Yahudi yang menyesatkan itu. Pikirannya goyah oleh argumentasi licik kaum tersebut, sehingga menjadikan mereka mengajukan beberapa pertanyaan kepada Rasulullah yang tidak sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan ya. Sementara selama ini mereka sudah terlalu yakin dengan apa yang ada pada mereka, dan sebagian mungkin tidak sadar bahwa itu telah dirubah-rubah oleh apa pemuka agama mereka gitu, karena kepentingan dan kebutuhan duniawi ya. Dibuat logis, masuk akal, tapi masuk akal pada tataran kebendaan, pada tataran materi, pada tataran pemahaman indrawi ya, bukan pada pemahaman yang azali, pemahaman yang bisa mengantarkan kita dekat dan mengenal Allah. Kalau kita sudah terlalu banyak untuk memahami sesuatu dari ukuran materi, ukuran duniawi, ukuran indrawi ya, dan kita terkungkung dengan itu tanpa ada ukuran-ukuran yang memang datangnya dari Allah yang bisa kita pahami, bukan dengan sesuatu yang bersifat indrawi ya. Itu susah kalau ukuran-ukuran indrawi itu sudah sangat mendominasi kita. Kita susah untuk ma'rifah pada Allah, untuk dekat dengan Allah, untuk semakin memahami bagaimana sesungguhnya yang harus kita lakukan untuk menguatkan keimanan kita. Hal ini ditunjuki oleh ayat yang memberikan peringatan secara tegas dan menunjukkan keingkaran terhadap perbuatan mereka. Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. Ini peringatan yang keras untuk orang yang imannya tipis ya, untuk orang yang mudah terpengaruh oleh hasutan duniawi, hasutan kebendaan seperti itu. Inilah pengingkaran terhadap sikap sebagian kaum muslimin yang menyerupai sifat kaum Nabi Musa, meminta bukti-bukti dan hal-hal yang luar biasa
dan merepotkan Rasul mereka setiap kali mereka diperintahkan melakukan sesuatu atau setiap kali Rasul menyampaikan tugas kepada mereka sebagaimana diceritakan oleh Al-Quran dalam banyak tempat. Ini untuk menjaga kita. Sudah sangat berpengalaman, ya. Sudah banyak pengalaman tentang bagaimana permintaan Bani Israel, ya, tentang permintaan yang aneh-aneh, ya. Dituruti, tapi mereka bukan malah beriman, ya, bukan beriman tapi malah kufur, tapi malah tidak beriman gitu. Ya seakan-akan kalau ngomong ya tunjuki aku ini, ya nanti saya beriman, tapi ketika ditunjuki banyak yang tidak beriman. Artinya apa, ya? Aturan Allah ini bukan menuruti aturan manusia atau bukan menuruti permintaan manusia, tapi Allah punya resep sendiri, punya konsep sendiri untuk membuat manusia itu, ya, bisa dekat dengan Allah, bisa dekat dengan Allah. Kalau mau minta ukuran-ukuran indrawi, ukuran-ukuran bundawi, kita akan jadi orang materialistis, ya, orang materialistis, orang apa? Nah, orang yang mengukur semuanya dengan materi atau dengan kebendaan. Kalau sudah seperti itu susah untuk kita menguatkan, meyakini dengan rukun apa? Pada rukun iman itu. Karena hampir semua rukun iman itu bersifat gaib. Ya, hampir semuanya bersifat gaib. Ya. Rukun iman, coba sebutkan rukun iman. 1, iman pada Allah. Allah gaib enggak? Gaib sampai sekarang kita belum tahu secara wujud. Ya. Tapi sudah tahu secara hakikat. Karena apa? Kalau wujud kita mengharapkan wujud seperti kebendaan, kita tidak akan mampu. Allah itu beda dengan benda, beda dengan makhluknya. Terus yang kedua, iman pada malaikat. Malaikat gaib enggak? Gaib. Terus yang berikutnya kita gaib enggak? Tidak secara apa? Secara teks, tapi secara apa? Maknawi, secara apa? Kepahaman yang bisa kita dapat, ya, itu masih gaib kalau kita belum bisa memahami hal-hal yang di luar keinderaan, ya. Kalau yang bersifat keinderaan masih ada yang bisa kita pahami, tapi kalau masih yang sesuatu yang bersifat yang berhubungan dengan keimanan, ya, itu butuh bukan sekedar indrawi, panca indera, kebendaan. Artinya masih ada yang gaib tentang apa? Surga nerakanya, gitu. Ya, tentang apa? Hari kiamat nanti di dalam kitab ini nanti juga hari kiamat juga ada imannya. Terus yang keempat, Rasul untuk kita sekarang ada dulu, tapi sekarang kita sudah nggak ada Rasul, ya, secara nyata. Jadi kita dihadapkan pada sesuatu yang sudah lewat, sudah tidak ada. Bisa dikatakan gaib, tapi bisa dikatakan tidak karena pernah ada gitu. Itu lebih mudah sebenarnya, tapi nggak semua orang bisa memahami ini. Terus yang ke-5, kodok dan kodar. Ya, hari kiamat dulu. Hari kiamat gaib enggak? Gaib sekarang masih gaib, urusan Allah itu. Kita tidak tahu banyak tentang itu, hanya dikasih tahu tanda-tandanya oleh Allah. Itu pun tanda-tanda dari Allah. Dengan keenam, kodok dan kodar. Gaib enggak? Gaib, ya. Gaib bisa terlihat ketika kita merasakan, ya. Gaib sebelum terjadi itu gaib gitu, ya. Sudah terjadi, bisa jadi gaib, bisa jadi tidak. Karena bisa jadi gaib, bisa jadi tidak. Kan bisa jadi kita nggak memahami itu. Kalau kita tidak paham kodok kodar, kita jadi gaib terus gitu. Kita nggak paham sama sekali esensi dari kodok kodar. Maka kita dihadapkan pada seperti ini, ya, kalau kita sudah tersandera oleh sesuatu yang sifatnya bendawi, indrawi, materiali, ya, itu kita susah untuk menguatkan keimanan kita. Karena iman itu rata-rata bersifat gaib, ya.
Jadi butuh kedalaman ya, kesungguhan ya hati kita, kesungguhan mata batin kita untuk memahami itu. Dan kalau sudah kita digeser pada apa, dan yang lebih muda, orang-orang itu memahami itu bendawi ya, bendawi seperti ini, sehingga apa, tidak heran orang susah untuk memahami itu, akhirnya jatuhnya membuat patung, membuat berhala ini seperti ini, apa, dibuat wajah-wajah seperti itu ya. Zamannya Nabi siapa yang dibuat patung-patung orang soleh itu? Nabi Nuh ya. Karena susah untuk memahami keimanan yang sesungguhnya, sifatnya gaib itu. Maka kita harus mempelajari itu dan memahami itu dari Al-Quran. Tidak bisa kita pahami dari yang lain, tidak mungkin ya. Karena kalau kemampuan manusia sampainya pada kebendaan saja, sesuatu yang bersifat indrawi saja. Mungkin hatinya, perasaan hatinya ya, mata hatinya merasa bahwa ini ada yang menciptakan ini, dunia ini, kita itu ada yang mengatur, tapi siapa? Kalau kita tidak dapat petunjuk seperti ini dari Al-Quran ya, kita larinya kan suatu yang salah yang sifatnya kebendaan. Karena ketika kita tidak memahami apa, Allah itu beda dengan makhluknya, kita akan bayangkan Allah itu seperti makhluk apa pokoknya ya. Kita bayangkan seperti itu. Ini susah kalau kita sudah diajak berpikir semuanya tentang kebendaan saja, sehingga lebih mudah orang-orang sesat membuat ajaran-ajaran yang membuat berhala, membuat patung, membuat apa, sesuatu yang sifatnya benda, bisa diraba, bisa dirasa, bisa dilihat seperti itu. Hingga orang-orang yang otaknya itu tidak mau bergerak, ya udah manut aja. Daripada susah berpikir sesuatu yang tidak bisa dibayangkan, ya udah kebendaan saja ya. Kalau orang rayu itu mengakali, udah kamu tidak usah apa, sibuk-sibuk untuk mendekat pada Tuhan, melewat kami saja gitu. Kami yang membaca kitab, kamu nurut aja. Sementara mereka tidak punya kedekatan dengan Allah gitu, kecuali sedikit. Ini yang susah. Sampai sini. Azan. Cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.